hablum minallah, dengan tentang penghambaan kita, ya ketakwaan kita, ibadah-ibadah kita ini tentang hubungan sama Allah. Kita perbaiki. Yang tadinya mungkin nggak pernah duha, kita duha di sini. Ya walaupun cuma 2 rakaat nggak apa-apa. Yang penting ada peningkatan, Pak. Ya kalau bisa lebih bagus gitu ya. Yang mungkin sebelumnya jarang sedekah, di sini setiap hari sedekah. Ayo perbaiki hubungan sama Allah, perbaiki ketakwaan kita sama Allah. Yang sebelumnya mungkin jarang bantuin temennya, di sini bantuin temennya. Hal yang simpel aja, lagi makan, temennya udah nggak bernasi, Bu, berlomba-lomba dalam kebaikan, ambilin minum. Seriusan, mulai dari yang kecil, ambilin minumnya, ambilin tisunya, apa yang belum ada, saya mau melakukan kebaikan buat sahabat saya, ambilin, Pak. Ya, merayu Allah dengan semua kebaikan yang bisa kita lakukan. Siap ini Bapak Ibu? Siap. Ya, kita niatkan karena Allah semua. Perbaiki hubungan sama Allah. Bapak Ibu harus bikin target pribadi. Saya di rumah jarang tahajud, di sini pengen tahajud. Nggak perlu mulai langsung yang ekstrim, misalkan jam 1 bangun, nunggu sampai subuh nanti di masjid, ya kelamaan. Ya, bukannya nggak boleh, bagus, ya, sangat bagus. Bapak Ibu bisa lakukan itu, alhamdulillah, bismillah. Tapi kalau misalkan mau menyesuaikan, ya paling tidak gitu ya, paling tidak di sini subuh jam 4, jam 5 ya, kita nyampe sini jam 4. Itu udah bisa tahajud, bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa beristighfar. Mau naikin lagi jam 3 boleh? Boleh aja. Ya, jam 1 boleh? Boleh banget. Tapi minimal ada peningkatan ibadah. Ingat kemarin kita sudah sepakat di pembekalan bahwa 9 hari ini kita jadikan penempaan diri menjadi lebih baik. Bukan waktu untuk bermalas-malasan, menikmati fasilitas. Karena kalau mau tidur di hotel, insya Allah di Jakarta banyak. Karena tujuan kita di sini bukan menikmati fasilitas hotel, tapi menikmati jamuannya Allah. Ya Bunda ya, nanti berlomba-lomba. Temennya diingatkan, jangan juga gini. Ya tadi tuh, perbaiki hubungan sama Allah yang pertama, yang kedua perbaiki hubungan sesama manusia. Perbanyak melakukan kebaikan. Ada temennya yang mungkin ketiduran atau belum bangun tidur, Bu, misalkan gitu ya. Ada yang mau ke masjid, tolong dibangunin ya. Itu juga sebuah kebaikan, ya. Kenapa? Nih, saya mau kasih rahasianya, Bu. Kalau kita bisa melakukan, contoh, ada temannya ternyata udah mau waktu sholat belum bangun, kita bangun ini, Bu, bentar lagi azan, bangunnya, kita sholat. Tahu nggak? Ketika dia bangun dan kemudian sholat, pahala ibu di sholat, ibu dapat juga. Enak nggak? Seru nggak? Ya, dapat pahala sendiri aja banyak, apalagi kita dapat pahala banyak kan nih, bener nggak? Ya bangunin 4-4-nya. Jadi misalkan temennya belum bangun, saya harus bangun paling pertama nih, saya bangunin 3-3-nya, gitu. Ini cerdas dalam beramal soleh. Ada temen yang belum sedekah, udah sedekah belum? Kita sedekah yuk. Itu dengan ngajak dia sedekah, dia melakukan sedekah, dia dapat pahalanya, Bu. Dan kita dapat pahala dia tanpa ngurangi pahala dia sedikit pun. Inilah keajaiban dakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Makanya nih pahala ibu-ibu, bapak-bapak yang mendidik anak-anaknya, insya Allah jadi amal jariah. Ya, jadi anak yang soleh dan sholah itu, Bu, itu tabungan bapak ibu. Ketika anaknya nanti setelah dewasa mengamalkan apa-apa yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya, ketika dewasa, insya Allah jadi amal jariah kepada bapak ibu. Meskipun kita sudah meninggal, Bu, ya, meskipun kita udah nggak ada nanti, ketika anak kita melakukan kebaikan dari lisan kita, dia ingat terus, oh dulu ibu saya pernah berkata, oh dulu ayah saya pernah berkata seperti ini. Itu, Pak, amal yang ngalir, insya Allah. Ya, maka jangan pernah berlelah-lelah dalam merawat anak. Kalau anak lagi ngeselin, lagi nyusahin, bikin emosi, tipsnya apa? Tarik nafas, ucapkan apa? Alhamdulillah. Ingat ya, ini materi yang simpel, Bu. Anda praktekin, Bapak Ibu praktekin, insya Allah bahagia apapun kondisinya. Ini saya praktekin, Bu. Beneran, saya praktekin dan efektif. Tarik nafas dan hembuskan nafas itu bisa menetralisir emosi. Ya, bisa menetralisir emosi, apalagi diucapkan dengan kalimat positif. Alhamdulillah ya Allah, ada ladang sabar baru hari ini. Mudah-mudahan hamba sabar. Ya, enak tuh. Ya. Karena nggak semua orang menyadari bahwa pasangan yang mungkin kurang menyenangkan, anak yang kurang menyenangkan, orang tua yang kurang menyenangkan, bisa jadi itu adalah Allah yang hadirkan sebagai apa? Peluang amal soleh kita di hari itu, Pak. Karena kalau semuanya dibikin baik-baik saja, ada nggak tambahan amalnya? Allah menguji kita, Bapak Ibu, biasanya
itu dari orang-orang di sekitar kita. Jangan-jangan suami kita yang mungkin menurut kita nggak baik, pasangan kita, pak, ya istri yang mungkin belum menurut dan sebagainya, itu Allah yang hadirkan dalam rangka apa? Menjadi tabungan amal kita di dunia dengan kesabarannya, dengan terus melakukan kebaikannya. Jangan-jangan anak yang hari ini nyusahin terus bikin kita emosi, bu. Jangan-jangan Allah yang nitipin sebagai hadiah buat ibu di dunia, karena ternyata anak itu bisa jadi tiket surganya. Ketika bapak ibu mau sabar, ridho, merawatnya dengan baik, tulus, semata karena Allah. Gitu. Jadi orang-orang yang beriman itu udah nggak ngeliat lagi orangnya, tapi siapa yang menghadirkan orangnya. Ini ada kisahnya, bu. Nggak apa-apa, dibawa enjoy aja ya hari ini ya, pokoknya dibawa santai, dibawa nikmat. Saya pernah baca komik buku anak saya yang SD, bu. Waktu itu anak saya baru kelas 1. Ada buku cerita tentang ulama-ulama, bentuknya komik, ya. Jadi ulama dulu itu bapak ibu namanya terkenal di seluruh penjuru negeri, betul nggak? Tapi wajahnya nggak ada yang kenal. Iya. Betul? Ya, wajahnya nggak ada yang kenal. Contoh kisah kan ada Imam Ahmad bin Hambal ya, ketika dia di masjid mau tidur ya pak, sampai diusir. Kenapa? Nggak tahu itu imam besar, tapi orang soleh itu nggak mau ngaku saya imam loh, nggak gitu. Dia tetap humble, merasa seorang hamba yang memang nggak punya hak apapun. Ya kalau memang bukan haknya dia nggak mau. Nah ada seorang ulama, bu, beliau ini terkenal tapi nggak dikenal wajahnya. Ada seorang prajurit utusan dari sebuah negeri yang diutus untuk mencari ulama tadi untuk menyerahkan beberapa hadiah. Jadi ketika dalam perjalanannya bawa kuda atau unta, yang di kuda atau untanya ini banyak pemberian-pemberian ya yang diutus untuk memberikan ke ulama tadi. Di tengah jalan ketemu seorang laki-laki yang pakaiannya nggak karuan, pokoknya nggak banget deh gitu ya. Tiba-tiba ditanya, wahai bapak, kenal nggak dengan ulama ini? Nah, melihat harta yang dibawa sama prajurit tadi, tiba-tiba si bapak ini bilang begini, saya yang kamu cari. Memang kenapa? Oh, tiba-tiba ngaku. Karena prajurit ini ngelihat penampilannya nggak meyakinkan, maka disimpulkan, oh, orang ini mau nipu nih. Ya, mau nipu. Karena kita bawa banyak hadiah nih, dia tiba-tiba ngaku. Akhirnya apa? Disangka penipu, dipukulin, bu. Kamu nih nggak mau jujur. Ini kamu kenal nggak? Iya saya, itu saya gitu. Akhirnya dipukulin sampai babak belur dan ditinggalkan begitu saja. Sampai prajurit ini sampai di sebuah negeri. Nah di negeri ini bapak ibu, si prajurit tadi nanya tuh ke penduduk di situ, wahai penduduk, kenal nggak dengan ulama ini? Nggak tahu. Bukan nggak tahu. Ditanya lagi, semua penduduk di situ ditanya, bu, sama pedagangnya gitu ya. Nggak lama, tiba-tiba orang yang tadi dipukulin nyampe juga di negeri yang sama. Tiba-tiba penduduknya bilang apa? Lah itu yang kamu cari, itu ulama yang kamu cari. Kira-kira gimana ekspresi prajuritnya? Hah? Itu orang yang saya cari. Tadi udah kita pukulin nih. Gimana nih? Oh, udah gak enak banget tuh, bu. Tapi lihat, di sini pelajarannya, bu. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil. Ini pelajaran dari orang-orang soleh, yang dia melihat bukan lagi kejadiannya, bukan lagi orangnya, tapi dia melihat siapa yang menghadirkan kejadian dan orang-orang itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tahu si prajurit ini yang mukulin ulama tadi, penduduknya marah nggak? Marah. Orang yang mereka hormati, yang dimuliakan, yang menjadi panutan mereka, babak belur karena dipukul sama prajurit tadi. Ketika penduduknya udah mau emosi, marah, tapi ulamanya nggak marah, bahkan menenangkan. Sampai penduduknya nanya, wahai ulama, kenapa engkau nggak marah sama prajurit ini? Padahal sudah mukulin engkau sampai babak belur seperti ini, kenapa nggak marah? Apa jawabannya, bu? Apa jawabannya, pak? Ulama ini bilang begini, lihat nih jawabannya. Bagaimana saya bisa marah kepada orang yang sudah menghantarkan pahala kesabaran kepada saya hari ini? Saya ulangin, pak. Bagaimana saya bisa marah kepada orang yang sudah menjadi wasilah pahala sabar buat saya hari ini? Luar biasa nggak kira-kira? Jangan-jangan, bu, Allah tuh menghadirkan orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan hari ini di sekeliling kita, ya, hanya untuk mengupgrade kita biar bisa masuk surga. Karena kalau semuanya dibikin baik-baik saja, pak, dari mana lagi upgrade pahalanya, betul nggak? Dan pahala kesabaran, ingat tadi nasihat Mas Sony, ibadah hati seringkali nilainya jauh lebih besar dibanding ibadah yang secara fisik. Ibadah kesabaran, memaafkan,
ikhlas, ridho, ya selalu berlapang dada, berserah diri kepada Allah, itu nilainya sangat besar, Pak. Maka beruntunglah bagi teman-teman yang hari ini selalu bisa memaafkan orang lain. Karena memaafkan orang lain itu Bapak Ibu butuh keluasan hati dan butuh baik sangka sama Allah. Ingat, bukan orang itu yang salah. Bisa jadi orang itu yang dihadirkan sama Allah untuk uji kita ketika di dunia. Ya, jangan sampai kita bilang begini, Mas, gara-gara dia nih Mas saya gagal, Mas gara-gara dia nih saya bangkrut. Kalau itu yang terjadi, kita gagal baca pesan cintanya. Di sini ada yang belum alumni PPA? Ada yang belum ikut kelas PPA? 1, 2, semuanya hampir sudah ya? Oh, banyak juga yang belum. Ya, jadi ketika ada masalah Bapak Ibu, jangan fokus sama masalahnya, jangan fokus sama orangnya, tapi fokuslah sama yang menghadirkan orangnya. Baca pesan cintanya. Ketika kecopetan, ketika kecopetan, jangan sibuk nyalahin copetnya, tapi baca pesan cintanya. Ya Allah, kenapa ya dari 1000 dompet di masjid ini, kenapa dompet hamba yang kau izinkan diambil sama orang itu? Lah, kenapa bukan dompet orang yang di sebelah sana? Kenapa bukan orang yang dompetnya di sebelah sini? Kenapa bukan yang dia, bukan dompet dia? Kenapa dompet saya? Karena semua terjadi pasti atas seizin. Pertanyaannya, kenapa kita yang dipilih sama Allah? Jangan sibuk nyalahin copetnya. Kalau kita sibuk nyalahin copetnya, kita sedang gagal baca pesan cintanya. Bu, mudah nggak buat Allah ganti orang itu dengan orang yang lain kalau Allah mau di kejadian yang sama? Mudah nggak? Mudah. Kalau bahasa Sunda mah wayahnya lah orang itu dapat peran. Kalau bahasa daerah lainnya apa? Aktornya gitu ya, artisnya. Allah yang takdirkan dia. Yang mudah buat Allah ganti orang itu dengan orang lain sebenarnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi jangan lagi nyalahin orangnya. Jangan-jangan ada atau tidak adanya orang itu, kejadian itu akan tetap terjadi sama Anda. Pertanyaannya, ketika diganti orangnya, apakah kita bisa berhasil baca pesan cintanya? Atau sama saja kita banyak penyakit hati, Bu. Kalau kita fokus sama orangnya, maka kita sulit memaafkan. Hati ini akan dipenuhi dengan penyakit hati. Maka yuk yakini kepada Allah bahwa semuanya terjadi pasti atas izin Allah. Baik yang baik maupun yang terlihat buruk menurut kita. Padahal nggak ada yang buruk. Meskipun terlihat buruk, semuanya pasti karena Allah. Sampai sini sepakat? Ya. Satu Indonesia Bu, berniat mencelakai Anda. Ya, mencelakai kita. Allahnya nggak ngizinin, bisa nggak? Ya. Nggak bisa. Artinya ketika ada sekecil apapun kesulitan yang hadir, kegagalan atau apapun bentuknya, itu pasti atas izin Allah. Nah, kita sebagai hamba harus baca pesannya. Kenapa ya kok saya yang digagalin? Kenapa ya kok saya yang disempitin? Kenapa ya kok saya yang dibangkrutin? Nah, baca pesannya. Balik lagi ke rumus takwa yang tadi, Pak. Ketika rezekinya nggak datang, jalan keluar nggak kelihatan, bisa jadi kita belum penuhi syaratnya, atau ada dosa yang hari ini sedang kita lakukan dan belum kita tobatkan. Nah, cari itu, Bu. Itulah makna dari baca pesan cintanya. Dosa apa ya yang mengundang kesulitan ini? Kesalahan apa ya yang bikin saya ditegur sama Allah dengan kejadian ini? Diambil uangnya sama orang ini, digagalin sama si dia, dan seterusnya. Itu hanya jalan, Bu. Sejatinya Allah punya pesan di balik itu semua. Dan orang-orang yang beruntung adalah orang yang bisa membaca hikmah, pesan cinta di setiap kejadiannya. Oke, Bapak Ibu, mulai hari ini ingat, jangan fokus sama orangnya, baca pesan cintanya. Karena rumus kehidupan takwa, jalan keluar, rizki. Kalau rizkinya bermasalah, ingat rizki ini bukan hanya uang, ya. Masalah selesai, doa terwujud, dan seterusnya, ini rizki. Kalau ininya belum terwujud, jalan keluar belum kelihatan, berarti ada yang bermasalah di takwanya. Karena kalau sudah takwa, ini pasti berjalan. Janji Allah pasti terjadi. Gitu ya. Saya ulangin. Rumus kehidupan apa? Takwa. Dengan takwa Allah akan hadirkan apa? Jalan keluar. Kemudian dihadirkan apa? Rezeki. Baik. Takwa ada 2 jalan. Yang pertama, perbaiki hubungan sama. Yang kedua, perbaiki hubungan sama manusia. Bu, selama di kota suci, ayo telepon orang-orang tercinta, video call lah. Minimal, ini saran saya, minimal yang pertama orang tua. Ya, kalau sudah punya mertua plus mertua, telepon. Sambil di Masjid Nabawi ini lagi duha, telepon, Bu. Dengan ditelepon, dikasih lihat pemandangan, insya Allah bikin mereka bahagia. Dan kalau orang tua bahagia, Bu, Masya Allah, itu Allah udah nurunin tuh rahmatnya.
Ya Allah turunin tuh insya Allah ridhonya. Ingat ridhonya Allah, ridhonya orang. Telepon, jangan lupa. Kita lagi bahagia, jangan lupa sama orang tua ya. Kasih kabar gembira, Mak. Alhamdulillah udah sampai nih, Mak, di Masjid Nabawi, Mak. Mudah-mudahan tahun depan doain nih, Mak, biar bisa ngajak Mak sama Bapak. Minta doanya di sini, Bu. Telepon, video call, Mak. Sambil apa tadi? Minta maaf ya, bilang terima kasih yang mungkin selama ini jarang bilang terima kasih ya, Mak. Ya udah didoain bisa nyampe sini dan seterusnya, dan bilang sayang ya. Ya, bilang sayang, bilang cinta kita sama ibu kita, sama bapak kita. Mumpung masih dikasih Mas, kalau yang sudah meninggal bagaimana? Maka doakan dengan doa terbaik di setiap sholatnya, di setiap doanya, Bu. Jangan lupa doa buat orang tua. Itu yang pertama. Orang tua. Yang kedua, siapa yang nggak boleh lupa? Pasangan. Oke, pasangan kabarin. Jangan sampai lupa nih ya. Sampai sini kita nggak nelpon istri, nggak, yang bapak-bapak nelpon istrinya, Pak. Ya, yang ibu telepon suaminya, ya Mas udah nyampe nih, Bu udah nyampe nih, alhamdulillah nih Masjid Nabawi, mudah-mudahan ya, doain mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng besok ke sini gitu ya. Ayo Bapak Ibu, banyak minta doa sama orang-orang terdekat dan terkasih. Itu kekuatannya luar biasa dan bisa menambah rasa saat beribadah. Ingat, semakin bersih hati kita dari segala macam penyakit hati, maka Bu, hati ini akan lebih mudah merasakan nikmat ibadah. Ya, kan penyakit hati kita paling banyak itu dengan orang-orang terdekat. Siapa mereka? Orang tua, pasangan hidup, kemudian baru anak. Ya, kalau ada anaknya udah dewasa, telepon, masih kecil juga nggak apa-apa telepon. Halo kakak, adik gimana? Ibu udah di sini nih. Nah, telepon, mereka senang tuh. Ya, biar jangan sampai nanti anak kita lupa gitu ya. 9 hari ditinggal, pas pulang manggilnya bukan bapak, apa om. Kenapa jarang disapa, Pak? Ya, maka disapa nih 9 hari ini lumayan lama nih. Jangan sampai anak kita yang mungkin baru setahun 2 tahun nyampe karena di sini gondrong ya, berangkat kan gondrong ya, Pak ya. Masih ada rambutnya, nyampe sana gundul. Nanti om gitu. Jangan sampai begitu. Jadi di telepon ya. Siapa aja yang pertama? Orang tua, yang kedua, yang ketiga, anak, yang keempat silakan orang-orang terdekat ya. Boleh sahabat, boleh siapapun, pokoknya ayah bunda di sini perbaiki hubungan baik, minimal dengan telepon atau video call. Sepakat ini? Ya, selain dengan teman satu grup nih, ya. Jadi saling ngingetin, saling menguatkan, saling support, saling nanya, Bu, gimana kondisinya, udah baik belum? Kemarin katanya kepalanya pusing. Kemarin siapa yang kepalanya pusing ya? Udah sehat ya? Ibu ya, udah sehat ya, alhamdulillah. Saya ingat karena sebangku sama saya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sakit Allah sehatkan. Ya, yang hatinya bersedih Allah bahagiakan. Yang mungkin hidupnya sedang sempit, pulang dari sini dilapangin sama Allah. Amin. Bahagia dunia akhirat, ya sukses di dunia dan di akhirat insya Allah. Saling mendoakan.